Episode 69-70. Pernikahan kontrak sang CEO. Daddy. Konrad masuk ke dalam ruang kerja Andrew bersama dengan butler John sementara Nani menunggu di luar ruangan. "Hai sayang, kemarilah." Andrew membuka tangannya lebar-lebar dan membiarkan Konrad melompat ke dalam pelukan. Ayah dan anak itu saling berpelukan erat untuk sesaat. "Daddy, kenapa Daddy dan Unti tidak muncul untuk makan malam dan sarapan tadi pagi?" tanya Konrad dengan polos. "Maaf tapi Unti Diana sedang sakit," jawab Andrew dengan sedih. "Benarkah?" Konrad ingin melihatnya, "Boleh kan Daddy?" Sesaat Andrew bingung, dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Mengizinkan Konrad melihat Diana berarti membiarkan bocah kecil ini mengetahui perselisihan di antara mereka. Dan mungkin akan lebih menyakiti Diana. Sedangkan bila melarang Konrad, bocah ini akan semakin bertanya-tanya. "Kenapa Daddy? Apakah penyakit Unti parah?" tanyanya lagi. "Tuan, biarkan Konrad menemui Nyonya. Saya rasa itu adalah pilihan yang tepat." Butler John membuka suara. "Baiklah." Andrew akhirnya menyetujui. "Terima kasih Daddy." Konrad mengecup kening ayah angkatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia beranjak turun dari gendongan Andrew. "Satu lagi Daddy." "Apa itu?" "Bolehkan sekarang Konrad panggil Unti dengan sebutan Mommy?" tanya Konrad dengan penuh harap. Andrew kembali tersentak, anak polos ini pun dapat membedakan orang yang begitu mengasihi dirinya dan orang yang hanya memanfaatkannya. Tentu saja bila dia mengizinkan. Jawaban Andrew membuat bocah itu melonjak kegirangan. Kemudian dia segera berlari kecil keluar dari ruangan Andrew menuju kamar utama. Tanpa mengetuk pintu dia masuk ke dalam kamar, dilihatnya Diana yang sedang berbaring, "Mommy." Konrad masuk sambil berlari menuju ke tempat tidur dan loncat ke dalam pelukan Diana, tidak menghiraukan pandangan terkejut dari Diana, maupun pelayan yang ada di dalam kamar itu. Dengan isyarat tangannya, butler John memerintahkan pelayan tersebut keluar. Pelayan itu meski ingin sekali mengetahui apa yang terjadi, tapi dengan berat hati dia melangkah keluar. Diana membelai rambut Konrad, merasa bersalah karena telah tidak memperhatikan bocah itu selama beberapa saat. "Mommy, sakit apa? Kenapa wajah Mommy pucat dan mata Mommy bengkak?" tanya bocah itu dengan polos. "Mommy." Sedikit sakit di dada Diana mendengar Konrad memanggilnya Mommy. Saat ini dia merasa kalau Konrad amat merindukan Rahel sebagai seorang ibu, hingga bocah kecil ini menjadikan dirinya sebagai pengganti. "Konrad rindu ya dengan Mommy Rahel?" tanya Diana dengan mata berkaca-kaca dan suara yang tersendat. Konrad tampak kaget mendengar Diana menyebutkan nama Rahel. Nama itu merupakan rahasia dan tabu bagi dirinya dan Andrew. "Mommy kenapa bisa tahu nama Mommy Rahel?" tanya Konrad tanpa menyembunyikan kekagetannya. "Iya Unti Diana bertemu dengan Mommy Rahel." "Konrad pasti rindu ya dengan Mommy Rahel?" tanya Diana sambil menahan isak tangisnya. "Tidak. Konrad tidak rindu dengan Mommy Rahel. Konrad tidak mau Mommy Rahel. Mommy Rahel jahat dengan Konrad. Jahat juga dengan Daddy. Konrad maunya cuma Mommy Diana. Ini Mommy Konrad." ucap bocah itu dengan lantang, sambil memeluk Diana dengan erat. Perkataan bocah itu terdengar amat sangat polos dan menyentuh hati Diana. Sedikit menggugah relung hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Selama 3 tahun bersama Andrew, dan 2,5 tahun terakhir Konrad, selalu bersama dirinya bagaikan keluarga kecil, tak pernah sekalipun bocah ini menyebutkan nama Rahel. Hati dan pikiran Diana menanyakan hal yang sama. Konrad terus mengoceh, menceritakan bagaimana perlakuan Rahel kepadanya. Dan dengan cerdiknya butler John juga memberikan nakas berisi makanan kepada Diana, dan menggoda Konrad untuk menyuapi mominya. "Jangan pernah meninggalkan Konrad ya Mommy.
Conrad sayang dengan Mommy Diana. Bocah itu memeluk Diana hingga tertidur. Diana membetulkan posisi tidur Conrad, kemudian dia melangkah menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya. Setelah selesai, dia menghubungi ponsel rumah Butler John. Butler John, kemarilah, ada yang ingin aku bicarakan. Butler John duduk di kursi di dalam kamar. Diana sengaja memilih kamar utama untuk berbincang dengan pelayan senior tersebut. Selain karena dia malas keluar dengan kondisi wajah yang sembab, juga karena tidak ingin bertemu Andrew. Mereka berdua duduk dalam diam untuk beberapa saat. Pelayan tua tersebut menanti Diana untuk mulai berbicara. Hingga akhirnya siang hari itu pembicaraan dimulai dengan sebuah perintah, ceritakan padaku mengenai Andrew dan Rachel. Butler John tersenyum tipis, dadanya terasa lega ketika mendengar permintaan Diana. Akhirnya nyonya muda ini mau membuka hati, untuk mendengarkan kisah di balik pernikahan Andrew dan Rachel. Jangan suruh aku bertanya pada Andrew, karena aku masih belum bisa menerima penjelasan dari dia, aku belum bisa memaafkan dia. Turur Diana lirih karena Butler John masih saja diam. Baiklah nyonya. Butler John buka suara. Saya melayani keluarga Knight sejak Tuan Andrew berusia 9 tahun. Ketika Tuan Andrew berusia 10 tahun, Nyonya Sandra Knight, ibunya meninggal dunia karena kanker. Setelah itu Andrew hidup bagaikan anak sebatang kara. Ayahnya sibuk dengan dunia bisnis dan bermain wanita. Tepat ketika usia Tuan Andrew 26 tahun, bisnis yang mereka jalani hampir mengalami kebangkrutan, karena ada kapal pesiar yang tenggelam dan korupsi besar-besaran oleh staf kapal. Butler John berhenti sejenak dan menarik nafas panjang. Kemudian dia melanjutkan lagi. Cinta pertama Tuan Andrew meninggalkannya, saat keluarga wanita itu mengetahui bisnis keluarga Knight sedang kolaps. Akhirnya ayah Tuan Andrew melakukan perjanjian dengan ayah Nyonya Rachel. Saat itu Nyonya Rachel sedang mengandung dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Perjanjian mereka memaksa Tuan Andrew menikahi Nyonya Rachel. Tuan Andrew terpaksa menyetujui, atas paksaan ayahnya demi menyelamatkan perusahaan, tapi dengan syarat tanpa publikasi. Itulah awal kesengsaraan Tuan muda. Butler John berhenti sesaat dan memperhatikan raut wajah Diana yang diam saja. Pernikahan mereka bagaikan neraka. Nyonya Rachel adalah sosok yang angkuh, manja dan keras. Dia tidak pernah memperlakukan Tuan muda dengan baik. Dia mementingkan dirinya sendiri dan hanya takut dengan ayahnya. Suatu ketika Nyonya Rachel mengalami keguguran. Keluarganya menyalahkan Tuan muda sebagai penyebab keguguran. Butler John berhenti dan menarik nafas. Berkali-kali Nyonya Rachel mencoba merayu Tuan muda tapi gagal, hingga dia menggunakan obat untuk mendapatkan Tuan muda. Setelah beberapa lama tidak ada kehamilan, dia mengatakan kalau Tuan Andrew mandul. Sambung Butler John. Dia dan keluarganya seringkali sengaja memanfaatkan Tuan muda, dengan melemparkannya pada wanita-wanita konglomerat, agar mudah bekerja sama untuk kemajuan bisnis keluarga Nyonya Rachel. Nani menambahkan, bagaimana kau mengetahui itu? Diana bertanya karena penasaran. Para pengawal seringkali melihat itu. Sahut Butler John. Wanita itu tidak pernah mencintai Conrad. Dia hanya memanfaatkan bayi kecil itu untuk memikat hati Tuan. Tuan muda hidup tanpa arah, hingga bertemu dengan Anda Nyonya. Nani adalah saksi dari hal itu. Butler John menghela nafas panjang. Nyonya, maafkan Tuan muda. Pernikahan yang Tuan jalani hanyalah karena keterpaksaan. Tuan muda sangat mencintai Anda. Dia sangat terluka ketika melihat Anda menolaknya. Raut wajah Butler John tampak berharap. Tuan berubah semenjak bertemu dengan Nyonya. Dia tidak pernah lagi menghabiskan waktu dengan dunia malam. Keluarga ini ada karena kasih sayang Anda Nyonya. Butler John menambahkan. Aku tidak pernah mengenal ayah Andrew. Diana berbicara dengan suara lirih seakan kepada dirinya sendiri. Hubungan Tuan muda dan ayahnya memang tidak terlalu baik,
semenjak pernikahan terpaksa itu. Jelas Butler John. Suasana senyap untuk beberapa waktu. Conrad yang tertidur sudah bangun, dan keluar kamar untuk menikmati camilan sore bersama Nani. Butler John, siapkan makan malam. Kalimat Diana terakhir, sebelum Butler John meninggalkan kamar utama, dengan senyum gembira dan dia segera menuju ruang kantor Andrew untuk menceritakan semua. Makan malam telah tertata rapi di meja sesuai menu yang diinginkan oleh nyonya rumah. Meskipun menu kali ini berbeda dengan biasanya, para pelayan yang heran tidak berani protes. Mereka menyediakan makanan sesuai perintah Butler John. Ketika tuan rumah sudah di dalam ruang makan, para pelayan meninggalkan ruangan kecuali Butler John. Pandangan mata Andrew tidak pernah lepas dari Diana, meskipun wanita itu menghindari kesentuhan dan mengacuhkan perkataannya. Diana mendiamkan Andrew dan dia hanya berbicara pada Conrad. Setelah selesai memotong-motong lauk khusus untuk Conrad, Diana mulai menuangkan nasi dan lauk pauk ke piring Andrew juga piringnya. Andrew tersenyum bahagia karena setidaknya wanita ini masih memperhatikan dirinya. Melihat Diana mulai menikmati makanannya, Andrew mulai menyuapkan sendok ke mulutnya, dengan masih memandang wanita di hadapannya dan, Puff. Andrew terbatuk sambil menyemburkan makanan di mulutnya, kemudian buru-buru menegak air putih 1 gelas habis. Wajahnya merah padam begitu juga bibirnya, sedangkan lidahnya mendesis. Butler, makanan apa yang kau sediakan ini? Tanya Andrew dengan gusar. Butler John dengan serba salah berkata, tempe penyet ekstra pedas. Melihat Andrew melotot buru-buru dia menambahkan, menu khusus permintaan dari Nyonya Diana. Andrew diam tidak berani marah. Dia meletakkan sendok di piring. Diana menoleh kepadanya dan berbicara dengan ketus, habiskan makananmu kecuali kau mau tidur di kamar tamu. Dengan terpaksa Andrew menyuapkan makanan itu, 1 sendok makanan 1 gelas air demi dapat tidur di samping wanita yang dia cintai. Jangan terlalu sering minum air. Habiskan 5 sendok baru kau boleh minum air. Kata Diana dengan ketus. Iya ibu negara, jawab Andrew meskipun dengan terpaksa. Karena lidah dan perut yang sudah terbakar, begitu juga keringat sebesar butiran jagung yang sudah menetes deras, Andrew menghabiskan sepiring penuh tempe penyet ekstra pedasnya. Ini baru hukuman awal untukmu, kata Diana dalam hati. Episode 70. Malam ini sudah hampir 5 kali Andrew keluar masuk kamar mandi. Pengalaman pertamanya menikmati tempe penyet, ekstra pedas begitu membakar. Membakar lidah, bibir, perut bahkan duburnya. Baru saja dia hendak membaringkan tubuhnya di kasur dan memeluk Diana, kembali ia merasakan gejolak di perut. Buru-buru Andrew berlari menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian dia keluar lagi dengan wajah lelah. Saat ini dia benar-benar trauma dengan yang namanya tempe penyet. Rasa pedas sambal yang awalnya hanya bersarang di mulut sekarang bersarang di ekseks. Menyiksa. Hukuman pertama ini tampak ringan tapi menyiksa. Diana awalnya menahan tawa, dan kemudian terbahak di balik selimut melihat bagaimana wajah Andrew keluar masuk kamar mandi. Tetapi setelah beberapa kali, dia merasa kasihan. Tampak pria gagah itu takluk dengan sambal. Ketika ketujuh kalinya Andrew masuk ke dalam kamar mandi, dia beranjak turun ke dapur dan membuat teh hangat krisantem juga obat untuk Andrew. Pelayan yang hendak membantu ditolaknya, rasa bersalah muncul melihat Andrew yang tersiksa. Ketika Diana kembali ke kamar, dia melihat Andrew duduk di sofa sambil meringis menahan sakit di perutnya. Dia menuangkan teh tersebut di gelas dan memberikan teh juga obat pada Andrew. Terima kasih sayang. Ucapan Andrew tidak dihiraukannya. Tampaknya perang dingin masih berlangsung. Andrew segera meminum obat dan teh tersebut. Rasa hangat teh membuat gejolak di perutnya lebih tenang. Sesaat dia diam di sofa sambil memejamkan mata dan tersenyum. Dia memperhatikanku. Kekasihku memaafkan aku.
Ah, hukuman ini terasa kecil. Setelah merasa nyaman Andrew kembali menuju tempat tidur, membaringkan tubuhnya dan hendak memeluk Diana yang memunggunginya. Jangan sentuh aku. Tangan Andrew mengambang di udara. Baiklah. Maafkan aku. Andrew mengurungkan niat untuk memeluk. Terima kasih sudah memberiku teh dan obat. Kau memang perhatian. Andrew berusaha memecahkan suasana. Kau membuatku tidak bisa tidur dengan kegiatanmu itu. Suara Diana masih terdengar ketus. Maafkan aku. Andrew bersungguh-sungguh. Diana hanya diam. Andrew mendekatkan wajahnya hendak mencium kening Diana, dan mengucapkan selamat malam, tetapi Diana lebih dulu menghentikannya. Jangan mendekat dan jangan mencium diriku. Lagi-lagi badan Andrew mengambang di udara. Dia kemudian membaringkan tubuhnya di samping, dan hanya memandang punggung wanita yang dia cintai dengan berharap. Berada sangat dekat tapi tak bisa menyentuh. Hanya hembusan nafasnya yang berhasil membelai leher Diana. Dan tampaknya dia merasakannya. Diana duduk kemudian menoleh ke arah Andrew, yang segera disambut dengan senyum ceria dan mata yang berbinar. Tempat tidur ini luas, bergeserlah jangan membuatku sesak. Baiklah. Sinar mata meredup dan senyum ceria menghilang, Andrew bergeser. Diana mengambil 2 buah bantal yang besar, kemudian meletakkan di tengah di antara mereka. Ini bantal pembatas. Ingat jangan coba-coba melewati batas. Perintah Diana. Andrew terbelalak. Dia diam dan hanya mengangguk. Kejadian sama terulang kembali saat awal dia mengejar gadis kecil, yang sekarang sudah berubah menjadi wanita dewasa. Diana membaringkan dirinya dan kembali memunggungi Andrew. Andrew hanya bisa menarik nafas. Dia membaringkan badannya dan memeluk bantal pembatas. Jangan menyentuh bantal pembatas dan jangan coba-coba menggeser atau memindahkannya. Diana memberi peringatan tanpa menoleh ke belakang. Andrew melepaskan tangannya dari bantal pembatas dan berbaring dengan menatap langit-langit kamar. Semoga hukuman ini segera berakhir. Aku rindu senyum ceria dan sorot mata lembutnya. Desa Andrew perlahan. Diana membalikan tubuhnya ketika mendengar desah nafas Andrew mulai teratur. Dipandanginya pria yang terlelap di sampingnya. Masih ada rasa sesal bercampur dengan sayang. Dirinya masih ragu apa yang harus dilakukan, mempertahankan cinta yang telah terbentuk, atau melepaskan cinta karena pandangan masyarakat. Dian mengangkat tangannya dan membelai perlahan rambut Andrew. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian dia merebahkan tubuhnya dan terlelap dengan air mata yang berlinang. Mereka melalui makan pagi tanpa banyak bicara. Sementara Andrew masih memutuskan untuk bekerja di rumah. Kondisi perutnya sudah membaik. Meskipun trauma akan sambal masih membekas. Andrew menghabiskan waktunya dengan bekerja, sementara Diana menghabiskan waktu dengan merawat tanaman hias. Memotong daun-daun yang menguning, mengganti tanah humus dan memberinya siraman air. Dia melakukan semua seorang diri. Dia masih ingin menyendiri. Seorang pelayan datang membawa es jeruk mandarin. Nyonya ini saya bawakan es jeruk. Saya letakkan di sini ya. Terima kasih. Bisa saya bantu Nyonya? Diana menoleh melihat ke arah pelayan itu. Pelayan yang sama yang membawa bubur ke kamarnya. Sorot mata yang aneh pelayan ditujukan oleh pelayan itu. Diana tidak menyukainya. Panggil butler John dan bawa kemari durian yang aku beli tempo hari. Perintah Diana. Baik Nyonya. Pelayan itu hendak berlalu, ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk lebih dekat dan menghasut Diana, pikirnya. Tunggu. Pelayan itu berhenti dan menoleh, menunggu perintah selanjutnya. Siapa namamu? Sandra. Baiklah Sandra, berikan durian itu pada butler John, kau tidak perlu kembali kemari lagi. Pelayan itu terkejut dengan perkataan Diana. Dia mengangguk dan melangkah pergi dengan hati yang kesal. Tak lama kemudian, Nyonya ini durian Anda. Butler John datang dengan membawa 1 kotak kecil durian. Terima kasih.
Duduklah Butler John. Terima kasih Nyonya. Pada umumnya, jarang sekali ada pelayan, bahkan kepala pelayan sekalipun yang bisa duduk dengan tuan rumah mereka. Tapi, pasangan ini memperlakukan dia dengan penuh rasa hormat. Diana yang dianggap sebagai satu-satunya pasangan Andrew, telah memikat hatinya jauh sebelum dia bertemu dengannya. Butler John, kau mengenal pelayan bernama Sandra? Tanya Diana sambil melepaskan sarung tangan kerjanya dan membasuh tangan. Iya Nyonya. Dia dulu juga bekerja di kediaman Nyonya Rahel bersama saya dan Nani. Kalian mengenalnya sudah lama. Tidak terlalu lama Nyonya, Sandra baru masuk sekitar 6 bulan terakhir, sebelum saya dan Nani diperintahkan Tuan untuk melayani Anda. Dia menghubungi Nani sambil menangis, dan mengatakan tidak tahan dengan perlakuan Nyonya Rahel, sementara dia memerlukan pekerjaan untuk membiayai anak dan ibunya yang sakit-sakitan. Butler John menceritakan tentang Sandra. Bagaimana dengan suaminya? Dia tidak pernah bercerita tentang suaminya. Tampaknya suami Sandra sudah meninggal. Kenapa Nyonya menanyakannya? Butler John merasa heran dengan pertanyaan Diana. Tidak apa-apa. Lupakan. Diana memandang durian di tangannya. Entah kenapa keinginan untuk memakan durian itu tiba-tiba saja hilang. Seakan ada penolakan dalam dirinya. Butler John, kau suka durian? Tidak Nona. Baunya terlalu menyengat. Jawab Butler John dengan cepat. Tepat saat Butler John selesai berbicara Andrew datang ke kebun hendak menyapanya. Diana menyeringai. Sebuah ide gila untuk mengerjai Andrew. Andrew kemarilah. Suara Diana bagaikan aliran air di telinga Andrew, menyejukkan. Dia segera menghampirinya dengan senyum lebar. Pagi sayang. Andrew hendak mengecup kening Diana tetapi wanita itu menghindarinya. Duduklah. Butler John segera berdiri dan berjalan menjauh, ketika Andrew duduk di samping Diana. Makanlah. Diana menyodorkan satu kotak durian yang sudah terbuka tutupnya. Sontak Andrew memundurkan kepala dan mengernyitkan keningnya. Aku tidak suka. Ayolah kau harus mencobanya. Kau tahu aku tidak suka. Yang aku tahu kau tidak pernah mencobanya. Tapi, baiklah kalau kau tidak mau mencobanya, pergilah. Ujar Diana sambil memalingkan wajahnya dengan muka masam. Andrew menghela nafas, lebih baik mencoba daripada harus disuguhi wajah masam berhari-hari. Baiklah. Andrew dengan terpaksa mengambil buah yang baunya menyengat tersebut. Dia makan dengan sedikit menahan nafas. Rasa manis dan legit daging durian Thailand itu, mulai dapat dia terima, meskipun masih terasa aneh di lidahnya. Satu butir habis, masih dengan memandang Diana berharap untuk dihentikan, dia mengambil butir kedua dan mulai memakannya. Butir kedua habis. Butir ketiga habis. Tinggal 2 butir lagi. Apakah aku harus menghabiskannya? Tanya Andrew dengan memelas. Aku memintamu untuk mencobanya, bukan menghabiskan. Ternyata kau menikmatinya. Kata Diana sambil berlalu. Andrew hanya dapat melongo, dan memandang sebal pada 3 butir biji buah durian. Dia bersendawa. Sit. Baunya masih menyengat. Sementara Butler John di kejauhan hanya dapat menahan senyuman. Siapa yang menyangka pria gagah, seorang pengusaha yang disegani, telah hilang logika ketika berhadapan dengan seorang wanita sederhana.